Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kan dia banyak bilang saya hanya utusan di beberapa Bible kan. Kan saya nggak pernah ada mendengar dia mengatakan saya hanya utusan. Saya bahkan nggak pernah dengar itu. Ngomong luar biasa gitu. Mana pernah Yesus itu bilang aku hanya utusan, aku hanya utusan? Nggak pernah, satu ayat pun nggak pernah. Jangan suka menipu. Sering loh Kak. Dalil, nggak apa-apa. Ya. Dalil aja. Kalau kamu nggak menipu ya buktikan aja dengan dalil. Silakan. Hah? Silakan dalilnya di mana? Aku hanya utusan. Ya, itu aku ini Kak. Bahkan sering kan kalau Yesus itu berkata dia itu hanya utusan. Tunjukkan dulu. Mulutmu itu kan bisa ngomong gitu karena gosip dari nabinya Islam kan? Iya. Ya kan? Hanya dari gosip nabinya Islam terus kamu percaya gitu? Gimana Kak? Karena gosip dari nabimu aja kau langsung percaya gitu sama fitnah yang dia lakukan? Ini memang dari apa Kak lo? Alkitab kurang Kakak? Nggak ada. Coba temukan. Kalau memang kamu katakan dia hanya utusan, dalilnya mana? Pakai bukti di sini bang. Nggak bisa gosip di sini bang. Cuman dengar kata ustadzmu, kata orang-orang di pasar, kata-kata tukang beca. Masa kau percaya? Iya. Sekarang masa kamu percaya bro? Ada kasih itu ayatnya yang mengaku kalau dia itu mana? Kalau dia itu mengaku Tuhan. Loh, mana dulu dalilnya yang kamu mengatakan Yesus mengaku hanya utusan itu mana? Kamu tanggung jawab dulu. Dari mana kamu dapat narasi kayak gitu? Kamu dapat dari mana? Dari nabimu yang menggauli budaknya itu, percaya kau? Masa kau percaya sama gosip pria Arab yang mengawini tantenya, yang mengawini anak kecil? Masa kau percaya sih sama orang-orang kayak gitu? Enggak. Kitab Yohanes, aku tidak dapat berbuat atas apa kehendak diriku. Baca. Melainkan kehendak Bapakku gitu kan? Baca. Ada atau enggak? Ada enggak kalau gitu kalau enggak? Ayatnya gitu. Mana hanya utusan itu dulu kamu pertanggungjawabkan. Itulah. Nengok Kak ya, Yohanes 12:49. Salah dale kau. Yohanes 12:49. Apa katanya situ Kak? Aku berkata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku. Nah, ya kan? Terus di mana dia mengatakan mengaku sebagai hanya utusan? Itu nggak utusan itu Kak. Itu kan seperti utusan itu loh Kak. Seperti. Jadi kalau iblis itu diutus Allah itu utusan lah itu iblis. Sekarang gini Kak, jangan lain Kak. Kan Kakak bilang kalau Yesus itu kan orang Kakak anggap dia sebagai Tuhan, Sang Pencipta. Memang dia Tuhan. Dia Tuhan. Kalau dia memang Tuhan, mana dia mengaku Tuhan? Dia mana Kak? Apanya? Dalilnya kalau dia itu mengaku Tuhan? Yohanes 13 coba baca. Ada enggak dia mengaku Tuhan di ayatmu? Coba. Ada. Yohanes 13 ayat 13 baca. Yohanes 13 ayat 13. Baca, bilang aja. Iya, bacakan aja Kak. Tadi Kakak menyebut cari nyuruh aku untuk cari ayat. Dia satu kolom. Dengarkan dulu. Bilang dulu ada enggak Yesus mengaku Tuhan? Ini mau saya baca, berisik banget. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab akulah bukan guru dan Tuhan Kak. Itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Lain loh Kak, Tuhan sama Tuhan. Oke. Matius, sebentar ya. Matius itu kamu nggak terima nggak? Matius 28 ayat 18.
kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Kira-kira siapalah itu yang berkuasa di bumi dan di sorga? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua manusia. Berkuasa di Ada bumi dan dia di bilang surga. untuk semua Kok manusia. siapa? Aku berkuasa di bumi dan di sorga. Kira-kira itu apa? Enggak. Bilang dulu. Enggak. Coba dulu, jelaskan Enggak. dulu itu. Ada enggak Yesus mengaku Tuhan? Coba, ayo. Nah itu Yohanes Ada. 13 ayat 13. Mana? Ada. Itu kamu menyebut aku guru Mana? dan Coba Tuhan. tunjukkan. Maka jawab, Mana? Coba tunjukkan. punya Tunjukkan HP yang dalilnya. lain? Punya HP yang lain? Itu dalil itu. Yohanes 13 ayat 13 itu kan dalil. Baca. Lah dari tadi saya bacakan itu. Baca. Nih dengar. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Maka jawabmu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Itu dari tadi dibaca longor. Tuhan, paham enggak? Hello, Tuhan sama Tuhan beda. Jangan tambah H. Kau itu tambah H. Jangan tambah Ya H. nggak apa-apa. Kau Tuhan. Lalu Paham oke. nggak Tuhan? Saya jawab lagi ya. Terlalu banyak dalil. Tunggu dulu, saya tanya, paham nggak Tuhan sama guru beda? Kau paham nggak? Tuhan Dia sama guru Tuhan dan itu Tuhan beda kok. apa enggak? Ya memang beda. Tuhan, itulah Tuhan guru. Oh, dia kan bukan sekedar Tuhan aja, dia juga manusia. Makanya dia Tuhan dan guru, Oto. Oto Niloa. Gawar kok di sini. Olom dalle. Dang di boto HP. Si Panggaron. Udah, buka mute-mu. Ngebuka mute-mu pun kok nggak tahu nanti, Oto. Alang mah bidadari 72 jadi botol. Udah buka mute-mu. Buka mute-mu, dale. Buka mute. Situ yang mute. Gimana sih? Ya, udah kau dengarkan itu? Udah. Oke, sekarang saya kasih lagi dalil yang lain ya. Enggak, Akulah saya mau yang ngomong. Dengar awal dulu. dan yang akhir. Sebentar, akulah yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu 1 ayat 17. Kira-kira siapa yang awal dan yang akhir? Oke, saya jawab ya. Oke, giliran ke ya. Terus di Yohanes itu dia berkata, aku tidak dapat tanggapin berbuat itu. apa-apa. Dengar dulu. Kau percaya nggak dengan kitabmu? Percaya nggak dengan kitabmu? Terus Percaya, jelaskan aku itu. Di Yohanes dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa melainkan kehendak Tuhanku. Jangan dikurang-kurang lah, bener lah kau baca. Oke, di situ dia yang nggak bisa Kehendak berbuat Bapakku apa-apa di dalam surga. hal apa? Paham nggak? Iya, dia di situ dalam hal penghakiman bukan? Coba bacalah. Dalam penghakiman gimana sih? Kau ini Loh, gimana itu, ini? aku tidak. Ini aku bacakan ya. Jadi Bacakan secara yang lengkap. dia maksud bapaknya itu di surga itu siapa? Siphoto, dale. Tenang aja kau, penikmat seks. Sabar kau. Nanti ku buktikan bahwa Allahmu itu bukan Tuhan. Sabar. Gua mau menjelaskan Alkitab dulu. Tunggu ya. Nih kan kamu nyarinya di Yohanes, nih kan? 5 ayat 30. Aku buka mute-mu, Oto. Buka mute-mu itu, Oto. Jangan mute, BG. makanya jangan mute, Ya, janganlah BG, Jo. mute. Kenapa di mute terus? Nah, Jangan dengerin mute, ya, Pak. dengerin. Udah diam, dengerin. Oke. Aku tidak dapat sipho. Ini Aku kan tidak diam aja, dapat ngomong. berbuat olom. Upat turun anakku. Oto. Janganlah. Aku jangan. tidak lemparlah kau nanti dari sini. Diam, dengerin aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, Di sini, oke, dalam hal apa dia? itu. Nah. Tunggu. Ayo udah lanjutkan, nggak apa-apa, lanjutkan. Jangan mute. Tunggu. Nah, di situ kan udah jelas kan? Udah jelas di situ. Apa? Melainkan, paham kan? Paham artinya kan? Paham. Aku menghakimi
menghakimi. Dengar, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sekarang saya tanya, yang menghakimi siapa? Siapa yang didengar? Ayo, ngaku lu, ngaku. Ayo, siapa yang dia dengar? Ngaku. Bapak. Ngaku lah. Yang dia dengar itu Dengar siapa? Ayo. Bapaknya Bapak. di surga kan? Bapaknya di surga kan? Bapaknya yang di surga kan? Ini kamu, Bang, bisa nggak sih Bang kayak manusia normal gitu Bang berdiskusinya? Jangan kayak orang mau itu. Udah, enggak itu aja jawab dulu. Aku nggak bisa Pak Prof ngomong. Di sini dikatakan aku menghakimi. Sabar, Bang. Aku menghakimi, dengar ya. Aku menghakimi. Sekarang saya tanya, yang menghakimi itu siapa, Bro? Yesus. Tunggu dulu, biar dia dulu jawab. Saya mau Jangan tahu. mute aku. Jangan Iya, mute. yang Jangan menghakimi mute di dulu. akhir zaman itu siapa? Saya tanya. Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Bro? Hah? Yang menghakimi di akhir zaman siapa, Bro? Bro, jangan tunjukkan ya Tuhan lah. Ya Bapaknya Yesus Loh, lah. kamu udah Yang Bapak Yesus sudah bilangnya di surga. Terima kasih. Jangan Kamu sudah mute. mengakui Yesus Tuhan. Siapa yang dimaksud menghakimi? Yesus itu? Allah, yang Tuhan. menghakimi? Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud. Paham kan? Nggak ada Allah di situ. Di situ Jangan dikatakan mute. Kalau ngomong baca. Aku menghakimi di situ kan. Coba. Aku menghakimi. Siapa yang menghakimi? Kau bilang tadi apa? Tuhan. On banget Bu. Udah. Ya, kamu sudah mengakui Yesus Tuhan. Bye Allah. Diho. Nah, udah kan? Aku cuma butuh itu aja. Yang penting kan dia udah mengakui. Siapa yang menghakimi? Tuhan. Di situ Yesus bilang apa? Aku menghakimi. Tuhanmu apa kabar? Diriku iman akan Allahi Tuhan. Balik. Udah ya bro, tadi kamu udah mengakui hakim itu adalah Tuhan. Thank you ya. halo. Sekarang gantian karena kamu sudah bertanya dan saya menjawab. Sekarang saya gantian ya. Apa bukti Allahmu itu Tuhan? Buktikan. Di mana Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Kenapa? Apa? Di mana dalilnya Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Silakan. Di mana dalilnya? Oke, saya kasih. Oke, itu sangat mudah. Silakan. Mudah. Mana? Di mana? Quran surah berapa? Buka. Sekarang buka di HP-mu itu. Gak usah HP. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Buka. Ayo. Buka surah Al-Imran. Huwallah. Bentar. Kul huwallah artinya katakanlah, ya kan? Iya betul. Sekarang Iya saya betul. tanya. Betul. Katakanlah, Oke. betul. Saya tahu itu, saya tahu. Sekarang saya tanya, jadi apa kapan lagi? Muhammad Jadi apa kapan lagi? Muhammad ketemu Udah kan? Allah? Kapan Muhammad ketemu Allah? Jangan banyak tanya. Saya udah jawab. Tunggu dulu, Kapan satu-satu Muhammad jawab. ketemu Allah? Satu-satu. Saya udah jawab kan? Baca. Gimana? Ayo. Betul apa enggak? Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Ayo. Di mana Udah Yesus? dijawab. Tunjukkan dalilnya. Masa diulang lagi? Saya cuma nanya kapan? Jangan diulang. Bilang aja PG, kalau nggak ada. Jabir, Oto, Jabir. Begejo. Dengar ya. Kapan hari Muhammad ketemu Allah sehingga Allah mengaku kepada Muhammad langsung, akulah Tuhan, sembahlah aku. Jangan dipotong. Oke. Dengar ya, kalian tidak akan mampu menunjukkan dalil. Ayo. Sekarang gini, kalau kamu mengatakan kul huwallahu ahad, ya itu di dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kamu mengatakan itu, kapan hari Muhammad ketemu Allah sehingga Allah mengaku dia Tuhan kepada Muhammad? Pertanyaan saya, di mana dalil Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Mana kan? Jangan bodoh kali ya. Bodoh kali dirimu ya. Kan udah saya bilang, itu dalil, itu ayat Al-Qur'an.
Kul huwallahu Saya ahad, tanya. Allahus samad. Paham gak sih? Kapan? Pertanyaan saya ulang lagi ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Paham gak? Paham. Kalau Allah, itu Allah sendiri yang ngomong. Nah, sekarang gini. Itu Sekarang Allah sendiri yang pertanyaan ngomong. saya gini, saya balik. Dengar dulu. Saya balik pertanyaan belum saya. selesai. Satu pertanyaan saya belum kamu jawab. Saya tanya tadi, kapan dan di mana? Di mana Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Allah ngaku Tuhan kepada Muhammad. Kapan Muhammad ketemu sama Allah? Kapan Allah ketemu Muhammad? Baca, paham gak? Saya tanya kapan Muhammad Baca ketemu keluar Allah? ada. Bro, yang ditemui Oke, Muhammad. saya udah jawab ya. Saya udah jawab. Gini, Sekarang enggak. sekarang Kalau kamu jawab harusnya Allah enggak. bilang, Jangan lari dulu Muhammad. dari jangan lari. gini, akulah Jawab dulu Tuhan, ini, jawab. bukan katakan. Bro, lu bisa bahasa Indonesia nggak sih? Bisa bahasa Indonesia nggak? Jawab. Dengar. Dengar dulu. Fandi, kamu jangan kesurupan. Biar kamu memahami dulu pertanyaan saya. Jangan pakai bahasa hewan dong. Saya tanya, kapan Allah bertemu dengan Muhammad sehingga dia mengatakan, wahai Muhammad, akulah Tuhan. Di situ kan, masa Allah ngomong, katakanlah Muhammad. Kok katakan? Harusnya akulah Jangan, Tuhan. Dia ngomong langsung. Coba, kamu nggak bisa mengerti bahasa direct? Hah? Bisa nggak? Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Hah? Fandi, dengerin dulu, jangan kesurupan. Kamu harus Jangan memahami di mute, pertanyaan saya. jangan di mute. Bisa diskusi nggak? Bisa diskusi Saya nggak? ulangi dengan lagi pertanyaan betul-betul saya. ini? Minimal kamu ngerti dulu ya pertanyaan mau diskusi saya. apa enggak ini? Mau diskusi? Jangan mute saya ya. Oke? Jangan Dengerin mute saya, dengerin saya. Kamu tahu pertanyaan saya apa? Kamu tahu pertanyaan tunggu saya dulu. apa? Kau udah kujawab tadi. Kau udah Belum kujawab. ada Sekarang dijawab. gini lagi. Belum. Saya belum Jangan menerima minum. jawabanmu. Saya belum menerima jawaban. Saya tanya, di mana Allah mengaku Tuhan kepada Muhammad? Di mana dalilnya? Jawab ya. Saya jawab. Tuhan. Kalau mengaku, akulah Tuhan, bukan katakanlah. Ya bodoh. Males saya diskusi sama orang goblok. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kalau Allah mau mengaku Tuhan sama Muhammad, artinya Muhammad harus ketemu dengan Allah. Tafadol, Aki. Aki kering. Ya, Aki basah. Arti bahasa. Tafadol. hah? Tafadol. Astaga Tuhan. Boleh tanya nggak? Boleh. Islam Kristen. Ya, Islam. Alhamdulillah. Silakan. Tafadol. Mau tanya ya. Ini kan Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Salah. Ya. Kalau dari kami kan Tuhan Yesus Nabi Isa kan? Salah, Yesus menebus dosa itu salah. Benerin dulu. Enggak, itu ada kan. Kita di sini habis diskusi punya teman-teman yang dia Protestan, dia sering ke gereja Saya seminggu sekali. nanya, Yesus menebus dosa itu di mana dalilnya? Ada, cuma kita nggak dicatat, Tunjukin cuma aja, ada, Yesus. cuma kita dicatat. Gak ada dalilnya, Bang. Sama kayak kamu Enggak, bilang katanya aku gini punya nih. Lexus. Kita kan Mana disuruh Lexusnya? nanya. Ada. Kita disuruh nanya Ada. dulu kan. Pokoknya aku punya, gitu. Makanya kita suruh nanya dulu. Kita ngomong kan. Kita Yesus belum nggak menebus selesai. dosa. Yesus Enggak. nggak menebus dosa. Yesus Itu menebus jawaban dosa saya. manusia. Salah. Terus Yesus. Tapi sekarang Salah. Salah. orang-orang kalau buat dosa dia ditebus sama siapa sekarang? Salah. Udah dibilang Yesus nggak nebus dosa. Udah dibilang salah. Coba pengen denger apa yang benar. Yang benar itu Yesus menebus manusia dari dosa. Bukan. Loh. Kok bukan? Makanya kita pengen cari kebenaran kalau iya Yesus sebagai Tuhannya Kristen.
Coba. Yesus itu bukan Tuhannya Kristen. Yesus itu juga Tuhan kamu, tapi kamu lebih memilih Tuhan yang adalah ngaku-ngaku Tuhan, berhala yang kau tuhankan. Yesus itu Tuhan semua. Allah juga sebagai Tuhannya Kristen kan? Allah, Bunda Maria, Yesus. Allah nggak ada bro. Buktikan kalau Allah ada. Allah itu nggak pernah ada Allah. Berarti di Yesus, di Kristen cuma satu doang, Tuhan Yesus doang. Allah itu cuma tulisan bro. Faktanya dia nggak. Oh cuma tulisan. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma tulisan. Faktanya Tapi dia kalau Bunda Maria, siapa ya Yesus? Bunda Maria. Allah itu nggak pernah ada. Kamu buktikan dulu Tuhanmu itu ada. Itu dulu. Tapi kalau Bunda Maria siapanya? Bunda Maria itu ada. Masalahnya Allahmu yang nggak ada. Cari dulu Allahmu di mana. Kalau Bunda Maria ada. Allah nggak ada. Tapi Bunda Maria ada. Iya, Allah tapi nggak ada. Nah, maksudnya kamu percaya sama Bunda Allah Maria atau Bunda ada, Maria? Yesus jadi anaknya Bunda Maria, terus Bunda Maria nikahnya sama siapa? Sama Allah. Lah itu ada Allah yang disebut. Berarti kalau Allah saya bilang nggak ada, berarti Bunda Maria nggak nikah kan gitu? Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa